Yayasan Kampung KB Matahari. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan perkawinan anak atau pernikahan dini. Baik. Apa sih pernikahan dini itu? Nah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang berlaku atau di bawah usia yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi usia yang benar untuk pernikahan itu berapa sih? Usia yang benar adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Karena usia ini direkomendasikan karena pada wanita dia akan matang secara alat reproduksinya dan pada mental mereka lebih kokoh dan lebih kuat. Apa sih faktor terjadinya pernikahan dini ini? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga akan menjadikan mereka lebih rentan menikahkan anaknya. Mereka akan lebih rentan menikah dini karena pada dasarnya orang tua mungkin mereka akan berharap agar anaknya mendapatkan penghidupan yang lebih layak, mendapatkan suami yang lebih mapan. Kemudian faktor pendidikan. Karena semakin rendahnya pendidikan dan semakin rendahnya sumber daya manusia, nah, remaja atau anak-anak akan cenderung menikah dalam usia yang lebih dini. Kemudian faktor adat istiadat. Nah, ini masih banyak di lingkungan kita pendapat bahwasanya apabila ini anak dilamar, ini tidak boleh ditolak karena nanti jadi pamali, jadi kualat, nanti jodohnya jeru dan nanti ujung-ujungnya jadi perawan tua. Nah, ini harus dihapuskan pada era zaman sekarang ini. Kemudian faktor media sosial, pergaulan bebas dan MBA. Semakin mudahnya anak-anak mengakses media sosial, semakin banyaknya situs pertemanan atau aplikasi pertemanan anak-anak. Nah, mereka ini akan semakin mudah mendapatkan pertemanan baru, mendapatkan circle baru. Padahal kita tidak tahu circle yang dibawa ini apakah itu membawa pengaruh yang baik buat dia atau justru malah membawa pengaruh yang buruk. Kemudian, nah ini dampak pernikahan. Dampak pernikahan dini apa saja ya? Yang pertama, dampak ekonomi. Apakah remaja yang menikah di usia dini, apakah dia sudah mampu secara ekonomi? Pasti belum. Apakah sumber daya mereka sudah punya skill yang tinggi? Belum. Nah, akhirnya mereka ini pada akhirnya akan menjadi beban kepada orang tua mereka. Orang tua ini selain menafkahi keluarganya, dia pun juga harus menafkahi keluarga baru. Nah, kemudian dampak psikologis. Pada dasarnya remaja-remaja yang menikah dini, mereka dalam hati kecilnya akan punya perasaan insecure, perasaan minder kepada teman sebayanya. Padahal, secara teman-teman sebayanya masih happy dengan pendidikannya, mereka masih bisa hang out dengan teman-temannya, sedangkan mereka sudah terkungkung mikirin popok, mikirin susu, mikirin boleh anak, boleh nafkah ke anak cucu, ya kan? Selain itu, ini postpartum depression dan baby blues ini sangat tinggi terjadi jika terjadi pada ibu atau remaja putri yang melahirkan di usia remaja. Kemudian dampak kesehatan. Karena belum matangnya sel reproduksi pada wanita, ini kalau mereka melakukan seks lebih muda, banyak terjadi yang kesehatan. Banyak kemungkinan terjadinya ISK, penyakit menular seksual, dan juga dan juga kanker serviks yang paling parah. Nah, selain itu, karena mereka masih remaja, mereka labil, kesehatan mental mereka belum sepenuhnya terbentuk
belum sepenuhnya matang, jadi kemungkinan terjadi KDRT akan lebih tinggi. Next. Kemudian, nah ini dampak pada kehamilan dan persalinan. Ibu remaja putri yang hamil, rata-rata mereka akan kekurangan ilmu, belum punya ilmu yang cukup. Nah, ini mereka rata-rata akan mengalami kondisi anemia dan kekurangan gizi. Padahal anemia ini sangat berbahaya karena mereka berpotensi melahirkan anak yang nantinya terindikasi stunting. Nah, padahal stunting ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena nantinya dia akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, nantinya dia akan mengalami kesulitan belajar, dan dia akan rentan terhadap penyakit. Jadi bagaimana kita harus mencegah pernikahan dini? Nah, ini di keluarga, mari kita bangun keluarga yang perhatian terhadap anak. Karena anak yang mendapat cinta kasih yang cukup, ia tidak akan mencari sosok cinta lain di luar dengan menjadi budak cinta. Karena dia merasa dia akan selalu bertanggung jawab kepada keluarganya dalam setiap langkah-langkahnya. Maka dari setiap ia akan mengambil keputusan, dia akan ingat keluarganya. Keluargaku wis cukup, kayak aku cinta, jadi aku gak butuh cinta lain di luar karena keluargaku sudah menerima. Oke, sekian dari saya. Oh, belum. Ada lagu dari Agnes Monica. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya saja waktu belum tepat untuk merasakannya. Makan buah mangga weni dan buah selasi. Mari cegah pernikahan dini. Terima kasih. Beri tepuk tangan.